Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio Daisah. Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini, Senin 3 Januari 2022 nih kaum muslim. Semoga seluruh pendengar Radio DIC yang terhubung dengan frekuensi 107,9, aplikasi DS Play dan radio streaming ya tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Senin minggu pertama kaum muslim ya hadir untuk Anda acara Komunitas Bersuara nih ya, program baru untuk seluruh komunitas yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Tentunya Radio DIC ya bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang untuk bisa berbagi nih ya ilmu, pengalaman, bahkan nanti Anda juga bisa bergabung dengan SMS, WhatsApp dan phone line Radio DS. Nah, di kesempatan kali ini Eva nggak sendirian kaum muslim. Kita sudah ditemani sama teman-teman nih dari Majelis Pengajian Difabel. Nah, ini tapi sebelumnya kita sapa dulu yang sudah nggak asing lagi suaranya pernah menjadi narasumber Radio Dais nih ya. Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Basuki ya. Alhamdulillah jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Ini loh yang suka dari Pak Basuki ya. Selalu kata-katanya itu menginspirasi, semangat positif gitu loh. Gimana nggak seneng gitu ya Pak Basuki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar perjalanan ke MAJT masih masih belok-belok tadi. Karena udah lama nggak siaran ya, siapa tahu lupa gitu ya sama jalan MAJT. Nah, selain Pak Basuki ada juga Ibunda Faisal. Ini juga selaku dari anggota Majelis Pengajian Difabel. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bunda kabarnya ya. Alhamdulillah Sehat ya. sehat. Sehat. Maju sedikit nggak apa Bunda. Nah gitu. suaranya biar terdengar nih oleh seluruh pendengar Radio DS ya di seluruh antero dunia nih. Ada juga Mbak Maula ini yang selalu ada untuk Majelis Pengajian Difabel. Mbak Maula sebagai relawan dari MPD. Selamat pagi Mbak Maula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi Mbak. Pagi kemarin. Biasa assalamualaikum, biasa ini assalamualaikum. Aduh banget mau. Oh gitu Mbak. Nanti diulang lagi ya Mbak. Mbak Maula ini udah berapa kali nih ke Radio DS Mbak Maula? Ini Baru pertama kali. ya nanti. Belum ya? Belum Pak Bas, belum. Belum. Nanti kapan-kapan lagi ya Pak? Iya ini ya, Oke. dicatat dulu ya. Jangan sama saya sama Mbak Eva. Oh iya. Nah ini untuk pendengar Radio DS yang sudah terhubung ya dengan frekuensi 107,9. Jadi ini program baru untuk anak kaum muslim. Kita akan memberikan wadah untuk teman-teman komunitas yang menyuarakan ini ya ide-ide kreatifnya. Termasuk ini ada Majelis Pengajian Difabel. Di sini akan kita bahas tentang difabel mengaji. Mungkin Pak Bas bisa cerita sedikit untuk kaum muslim yang baru aja tahu nih tentang Majelis Pengajian Difabel. Itu sebenarnya kapan sih dibentuknya Pak Bas gitu ya, dan apa sih visi dan misinya biar teman-teman ini yang teman-teman disabilitas mungkin tahu ini ternyata ada wadah yang bagus loh untuk menampung kreativitas dan niat untuk mengaji bersama gitu ya. Ya. Jadi panggilannya apa? Pendengar Dais ya? Iya masih dong Pak. Masih ya? Modis masih pendengar DIS boleh Iya, monggo iya. silahkan. Tahun 2018 ya kita mulai mengawali Majelis Pengajian Difabel. Oke. Karena memang sampai saat itu ya masih belum ada secara utuh wadah yang membuat ya atau memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita ya difabel untuk bisa ngaji bareng itu. Jadi kalau toh ngaji ya paling kesana kemari. Tuh, tapi kalau ketika sudah ngumpul jadi satu, alhamdulillah jauh lebih kuat. Oke. Itu yang kita inginkan ya. Sehingga nantinya akidah sahabat difabel bisa lebih kuat lagi, kokoh lagi. Itu. Jadi kegiatannya alhamdulillah setiap bulan kita ada pengajian. Oke. Walaupun pandemi tetap on ya. Maksudnya online gitu ya. Itu. Jadi kita berusaha terus eksis ya, terus memberikan tempat kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita untuk tetap bisa ngaji. Oke. Karena yang namanya ngaji itu kan biar kita mulia. Selama ini orang menganggap bahwa mulia itu kan nanti, inna akramakum indahu yatqakum. Itu kan besok, padahal yang namanya takwa itu kan sekarang.
Makanya mulianya juga harus mulai sekarang. Itu yang kita inginkan di majelis pengajian difabel. Gitu Mbak. Oke, termasuk sekarang yang lagi mendengarkan ya, nanti bisa langsung join di Instagramnya ada ya Mbak? Boleh. Ada ya nanti. Apa ya. Mbak? Mbak Mang? Difabel Difabel ngaji ya? Instagramnya gitu. Oke Pak Bas, di MPD sendiri ini yang tergabung itu dari teman-teman penyandang disabilitas apa aja ya? Semuanya. Jadi kalau pas pengajian yang ngumpul jadi satu. Rame ya berarti? Rame itu. Apalagi waktu offline ya. Oke. Itu ngumpul bisa lebih dari ratusan. Itu luar biasa. Nah, salah satunya ada Bu Faisal ini yang aktif hadir ya, dimanapun alhamdulillah bisa hadir ya, barengan sama putranya. Nanti bagaimana pengalamannya biar Bu Faisal sendiri yang cerita. Oke, nanti akan kita tanya-tanya Bu Faisal ini, Bunda Faisal. Nah, untuk teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan nih ya, kadang teman-teman disabilitas enaknya lebih sering di rumah aja gitu Pak Bas ya. Nah, ini ada MPD yang mewadahi mereka untuk bisa bergabung, ngaji bareng gitu. Boleh dong diajak nih Pak Bas untuk teman-teman bisa gabung dengan MPD. Ya silakan. Jadi yang namanya difabel atau kedisabilitasan ya, itu bukan aib, bukan kutukan. Nah, ya. ini ya, bukan aib, bukan kutukan. Jadi bukan hal yang memalukan. Oke. Ya. Jadi kita mencoba untuk membangun kesetaraan, kalau bahasa kerennya inklusi, gitu ya, sehingga semuanya dipandang apa adanya, ya, sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk bisa saling menguatkan. Jangan sampai stigma yang dari dulu, ya, bahwa yang namanya difabel, penyandang disabilitas itu menjadi beban, ya, itu kita coba geser dikit demi sedikit bahwa mereka juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Gitu. Untuk program-program yang sudah berjalan hingga saat ini apa nih Pak Bas? Alhamdulillah selama ini selain pengajian tiap bulan, ya, kita juga di masa pandemi ini banyak juga memberikan ketahanan pangan. Wow. Jadi beberapa kali kita menggalang dana bantuan untuk teman-teman yang memang kondisinya terimbas pandemi. Contoh misalkan, yang namanya tunanetra itu kan paling banyak tukang pijat. Kan nggak mungkin ketika pijat social distancing gitu, jaga jarak gitu kan susah. Gitu. LDR-an ya Pak Bas ya. Gitu kan, apalagi pijat online gitu kan repot gitu toh. Nah ternyata memang imbasnya luar biasa. Nah itu kita carikan bantuan untuk bisa lebih. Kemudian di bulan-bulan Ramadan biasanya kita juga memberikan paket lebaran. Ya. Ada sarung, ada mukena, ada Al-Quran, mushaf itu yang kita. Nah, rencananya memang kita berusaha untuk ke arah pemberdayaan. Ya, jadi bagaimana saudara kita yang difabel ini bisa lebih berdaya lagi, bisa lebih mandiri lagi. Karena sampai hari ini asumsi kita ketika kita berislam itu ya meliputi keseluruhan. Bukan hanya terbatas ngaji, bukan terbatas di masjid, bukan terbatas sholat. Tapi dari bangun tidur sampai bangun lagi. Jadi seluruh aktivitas kita itulah Islam. Makanya ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, itu juga Islam. Nah, kita arahnya ke sana nantinya. Gitu. Jadi sudah pernah ada pelatihan nih untuk teman-teman disabilitas juga nih Pak Bas? Kalau secara khusus untuk MPD belum. Nah, kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang lain. Itu. Jadi untuk menambah keterampilan ya. Nah, kalau dari teman-teman MPD sendiri nih, untuk kan semuanya yang jenis disabilitas bergabung gitu ya. Mungkin boleh sedikit bocoran Pak Bas, ternyata disabilitas tuh punya kelebihan ini loh gitu loh. Dari teman-temannya nih. Bukan bocoran sih. Trocok. Monggo Pak Bas. Ya. Jadi alhamdulillah banyak nih Mas Faisal, ya, putranya Bu Faisal ya. Bunda Faisal. Ya, itu ya dari yang autis gitu. Alhamdulillah nanti biar Bu Faisal aja yang cerita bagaimana putranya bisa berkarya gitu kan dalam kondisi yang mungkin selama ini dianggap apa ya nggak mampu gitu ya. Itu alhamdulillah bisa. Kemudian untuk
saudara kita yang tunanetra nomor banyak, bukan hanya jadi tukang pijet, ya. Kayak Mbak Ternyata? Eva juga penyiar radio juga ada, YouTuber ya ada, Wow. jualan online juga ada, macam-macam. Jadi Kamu- kalau jualan online bisa main HP ya Pak Bas? Lo ya jelas no. Oke. Tapi itu bukan hanya HP ya. Ya, untuk ngedit aja bisa kok. Waduh. Ngedit audio, ngedit ini alhamdulillah bisa. Kemudian untuk saudara kita yang fisik gitu ya, ada beberapa yang memang dia punya usaha sendiri. Itu. Oke, jadi ada satu kekurangan, banyak kelebihan gitu ya. Baik, kaum muslim tetap bersama kami di 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Komunitas bersuara akan kembali hadir ya menyapa Anda sampai pukul 11 nanti. Terdepan dalam dakwah dan nada masih bersama Eva kaum muslim. Ini ada tamu-tamu agung nih ya dari Majelis Pengajian Difabel. Beliau-beliau yang sangat menginspirasi untuk kita semua para pendengar setia Radio Dais nih. Ternyata ada kekurangan untuk difabel, ternyata banyak kelebihan, termasuk yang salah satu ini ada Bunda Faisal yang sudah hadir juga, ada Pak Bas, ada Mbak Maula, ada Bunda Faisal. Ini Bunda, monggo ceritakan Bunda gimana sih pengalaman dari manis sampai pahit boleh nih tentang Mas Faisal yang ternyata sudah dibukukan juga sama Bunda ini, dan penasaran kaum muslim pengen diceritain ini ya, sedikit aja nggak apa Bunda. Terima kasih Mbak atas undangannya, juga untuk cerita di Faisal sih apa ya, harusnya banyak banget. Banyak banget ya Bunda. Sampai buku dan 3, sudah buku 3. Oke. Saya punya buku 3. Ya dari kecil dia terdiagnosa sebagai penyandang autis, sudah lambat, sudah 7 tahun kan baru terdiagnosa sebagai penyandang autis. Ya biasalah dulu orang kampung, saya Oke. meranggen tidak tahu seperti apa sih anakku kini apa sih. Akhirnya gitu. banyak orang Tanda tanyanya seperti apa Bunda dulu awalnya sebelum pas di usia mau masuk ke 7 tahun? itu mulai dari 2 tahun. 2 tahun saya kan di ASI, eksklusif ASI ya. Oke. 2 tahun itu sudah mulai tidak connect ketika saya liling gitu Pak. Dia enggak mau. Terus dia lebih menyukai di ujung korden itu melulu di situ terus. Terus akhirnya karena di situ saya banyak pekerjaan, harus bantu untuk mencari nafkah suami gitu. Ya sudah, dengan santainya setiap habis mandi taruh box disetel ke YouTube. Oke. YouTube ini cuma satu, Shinchan. Oke. Disitulah terekam satu kalimat dari Shinchan itu adalah apa Faisal? Cerewet. Udah itu yang dikenang cuma satu, cerewet gitu. Tapi ya setiap dia verbal ya cerewet. Di semua dibalik dia dengan yang dia tidak sukai, terutama orang nangis sama suara-suara yang tidak dia sukai, dia juga suka dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ketika saya tinggal itu dia kalau mainan dia Oke. ternyata suara kereta api. Saya melihat itu. Oh, berarti ini yang dia sukai. Saya harus cerdas bagaimana supaya Faisal bisa menjadi lebih baik dengan semua perkereta apian. Dengan berjalannya waktu, semua sudah ikut terapi, akhirnya mendapat sekolahnya manusia tentunya ya, itu yang di Sekolah Alam Arido. Oke. Sekolah yang menerima segala kekurangan dia gitu. Akhirnya di situ semua berkembang, dia mulai muncul talentanya, ternyata dia mempunyai kesukaan dengan hafalan Al-Qur'annya. Dan di situ sampai sekarang masih ada les untuk dia murojaah di hafalan Al-Qur'an, sudah punya tabungan 7 juz itu. Subhanallah. Dan karena untuk sekolahnya sampai SMK dia Mbak, tapi untuk pelajarannya ya stuck ya, karena dia memang untuk pelajaran sangat susah sekali. Akhirnya saya berpikir dunia ini kan tidak hanya untuk ngitung menghafal yang ini. Skillnya, saya kejar dia skillnya. Alhamdulillah semua pekerjaan saya berikan dia. Kamu harus bisa naik motor, kamu harus ke pasar, harus ini. Jadi sekarang dia sudah punya usaha membuat kue, membuat telur asin yang sudah keliling Indonesia juga. Subhanallah gitu ya. Untuk keluarga, dari keluarga Bunda sampai keluarga besar, bagaimana pertama kali menerima Mas Faisal dengan kekurangannya Bunda? Ya tentunya mereka kaget ya. Saya sendiri juga kaget dulu ya. Jadi kalau saya merasa itu
itulah Allah membimbing saya dengan adanya Faisal. Kalau zaman-zaman jahiliyah saya itu orang yang kejam mungkin Mbak ya, suka nempel anak, mulut saya kotor, dirasani tangani parani keplak itu. Terus pakaian dengan yang ala-ala masih yang dulu-dulu seperti itu. Jadi ini rezeki saya yang dulu saya melihat, ya Allah kok seperti ini toh, saya kan sudah kudungan, saya sudah ini. Tapi ternyata ini itu denia saya yang ya lumayan juga lah. Ya ada ustadz yang bisa membimbing saya, bisa saya merubah diri saya dulu. Akhirnya bisa megang Faisal dengan apapun kondisinya saya terima, ya Allah saya ikhlas. Gitu. Jadi sampai sekarang untuk aktivitas masih ditemani Bunda atau bisa kemana-mana sendiri Bu? Sebelum jualan dia telur asin atau apa gitu. Itu kalau memang jualan dia kita masih bekerja sama ya. Tapi kalau nganter-nganter dia sendiri. Pelanggan setianya itu Bunin itu. Okay. Itu saya dengan Faisal sendiri kan naik sepeda motor seneng ke Tembalang itu juga. Satu, dia harus belajar komunikasi. Nah itu ya Bu ya. Dia tahu konsep uang. Dan saya selalu mengajak teman-teman saya yang komunitas saya yang terutama autis itu ya diajak kerjasamanya enak. Bu nanti uangnya segini, jangan kasih segini, coba dia bisa ngitung ndak. Okay. Jadi selalu belajar. Ada proses ya Bu di situ ya. Betul. Bu ya. Proses yang panjang tapi indah sekali saat ini. Gitu. Kenapa Mas Faisal diberi pengalaman atau diberi pelatihan sampai les segala untuk menutup kekurangan ini Bu? Apa sih yang tersirat di Bunda? Ini Pak Mas Faisal juga harus bisa selalu tumbuh nih gitu. Iya. Saya berpikir begini Mbak ya, sederhana saja, bahwa anak autis itu bukan akhir dari segalanya, bukan sesuatu yang buruk bagi keluarga gitu. Ini loh, ternyata Faisal yang tidak bisa bicara, bisa bicara. Faisal yang tidak bisa menangis seperti ini, bisa. Faisal yang dulu suka kereta api, akhirnya direngkuh dari PT KAI. Jadi dulu kalau saya gini Mbak dulu, bisa menghafal satu surat, kita beli majalah kereta. Bisa menghafal satu juz, kita pergi naik kereta eksekutif. Itu yang membuat motivasi dia ya. Jadi akhirnya dari semua stasiun, Poncol, Brumbung, ini semua dia magangnya di situ. Gitu. Dan mereka ngerengkuh semua dengan Faisal, membeli keluasan di Faisal segala macam, luar biasa. Gitu. Untuk jalur pendidikan Bu tadi dari sekolah alam, terus dilanjutkan kemana aja nih Bu? SD sekolah alam, SMP sekolah alam, SMK-nya di dekat rumah di SMK Muhammadiyah Merangin. Gitu. Dan semua teman-teman juga sudah terbiasa ya Bu? Terbiasa. Ada kendala nggak sih Bu waktu sekolah gitu, terutama untuk ujian nasional gitu? Ya tetap Mbak, masih kalau di SMK umum kan juga pengennya 100% kan muridnya gitu. Tetapi begitu saya masuk gitu, bahwa anak seperti Faisal ini ada kemudahan. Maksudnya apa? Jamnya ditambah atau ada sidut tapi tidak ngajari gitu loh, menerangkan saja itu. Dan mereka menerima dan ternyata sekolah itu menjadikan pembelajaran bahwa ternyata anak autis itu seperti ini toh cara nih. Ternyata mudah gitu. Dan Pak Abbas di MPD ini sebenarnya ada pendampingan untuk teman-teman disabilitas nggak Pak Abbas untuk ketika mendapatkan ujian nasional gitu ya, ketika offline sekolahnya? Kalau untuk tunanetra alhamdulillah ada. Karena memang di Semarang ini ada beberapa sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Khususnya tunanetra ada. Dan setiap kali ada masalah kita dampingi. Baik yang masih sekolah atau kuliah. Itu kita dampingi. Itu ada insya Allah. Jadi kalau bingung anaknya sekolah ada kekurangan apa bisa menghubungi MPD ya nanti bisa, ya. Insya Allah. Bisa ke saya atau ke Bunin atau ke Mbak Ais. Nanti. Atau ke Mbak Maula. Chat Instagramnya di Fabel Ngaji. Silakan. Bunda, tentang Mas Faisal sendiri nih, berarti sekarang udah lancar banget ya main HP. Tadi Eva lihat scroll gitu. Biasanya apa sih yang suka baca-baca atau ditonton sama Mas Faisal ketika main HP? Kereta api Mbak. Masih tentang kereta api? Tidak ada selain itu. Udah kereta api dari pagi sampai pokoknya setiap dia
iya kereta gitu. Jadi ndak mau yang lain-lain, ndak mau. Jadi karena sampai dia saya ikutkan di komunitas Edan Sepur Indonesia itu sudah ini banget. Oh, nama Mas Faisal udah Jakarta, kita dijemput di Surabaya, kita dijemput, enak gitu loh. Indah sekali ternyata punya anak yang seperti Faisal gitu. Ikut jalan-jalan juga ya Bu berarti ya. Iya Kita ya. manggung kemana-mana gratis, kita dapat yang lain-lain juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Jangan heran. Jangan heran. Dulu sebelum saya tunanetra, Oke. kalau di Bandara Ahmad Yani itu saya lihat pesawat naik turun dari luar pagar, ya Bu ya. Sekarang Pak, sekarang. Kalau sekarang saya di dalamnya bisa. Waduh. Setelah tunanetra loh. Oh. Jadi tambah pengalaman Pak Bas ya. Iya. Di luar sudah, di dalam semakin ya, Iya. semakin bisa menikmati suasana untuk di bandaranya. Nah, untuk Bunda Faisal lagi nih ngobrol tentang Mas Faisal ya, yang ternyata bisa produksi telur asin. Terus produksi apa lagi Bu nih? Untuk ini yang sedang ramainya di banana cake ya, tapi gluten free saya. Oke. Jadi pakai tepung mokap. Saya juga ada kerjasama dengan temen juga. Ayolah kita pengennya ya anak-anak itu sehat. Jadi dia suka ngublek-ngublek gitu. Kalau awalnya dia takut Mbak dengan mixer itu Oke, takut. karena kan? suaranya mungkin ya, Iya, Bu ya? suaranya Oke. takut. Saya bilang enggak apa-apa sini, enggak kesetrum, tidak ini. Masih seperti itu. Akhirnya dengan pelan-pelan dia pegang tangan saya. Enak kan? Bener kan? Akhirnya saya beri minta gitu. Terus karena mixer saya itu udah tua ya Mbak ya, Cosmos yang tua tuh kan ada suara yuk gitu kan. Saya itu di dapur masih manasi oven itu saya dengar kok Ada suara mixer ya? Gitu. ada suara mixer dan ada orang sehafalan gitu loh. Oke. Terus ketika saya Tengok. tengok itu, Basar kenapa saya gitu? Ternyata dia takut dengan suara itu, dia menyiasatinya dengan hafalan yang hari ini dia harus disetorke ke ustazahnya Oke. gitu. Ya, udah bagus itu, jaga terus. Oke. Insya Allah kalau semua itu karena Allah itu dimudahkan Mbak, Insya Allah semua dimudahkan. Karena saya melihat semua urusan Faisal itu ternyata sudah dimudahkan. Bagaimana dia sudah 10 tahun ini Mbak istiqomah untuk tahajudnya. Jadi kalau ke sini pasti duha dulu. Ke masjid ini pasti duha dulu. Tadi sudah duha di ruang utama? Oh belum, Dari tapi, rumah ya? Sudah Oke. dari rumah karena jamnya kan sudah jam siang Oke, gitu. oke. Jadi untuk menjaga untuk sholatnya dia masya Allah luar biasa. Mau naik ke Menara Bu nanti sama Takut Faisal? masih, Kenapa nih Bu? masih takut. Saya tidak tahu kenapa Faisal. Takut ketinggian. Takut ketinggian. Oke, Belum oke. selesai yang itu. Oke. Selain takut ketinggian apa lagi Bu yang sekarang masih ada di diri Mas Faisal? Ya untuk yang saat ini ketinggian saja sih. Oke. Ada pengalaman nggak Bu tentang ketinggian ini? Terus Bunda seperti apa sih membantu Mas Faisal untuk mengurangi rasa takutnya itu? Iya dulu awal untuk terapi kan saya di Menara Pandang ya tiap hari. Oke. Terus tiap hari naik ke sana ya takut di lift takut sampai dia kalau bergetar sudah ini saya masukkan di buku saya yang pertama itu yang Faisal sayang mama sampai tua itu ya. Itu sudah ada di pasaran atau untuk pribadi Bu bukunya Bu? Udah di Gramedia Indonesia Oke. Indonesia itu ya. Oke. Ya, sudah Jangan lupa ya kaum muslim ya dicari. habis. Oh udah habis. Berarti harus itu dulu dong. Iya nih. Aku masih punya 2 nanti tak taruh di sini. Oke. Monggo buat siapa enggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke. Jadi ketika di situ dia merangkak untuk dulu temen rumahnya temenmu kelihatan ini kan karena takut dia merangkak gitu. Dan saat dia merangkak itu kan banyak pengunjung ya Menara Pandang ya. Kono ketek, koyo ketek gitu. Oh gitu. Terus Oke. saya juga maksir gitu kan ada Iya. ya manusiawi lah gitu. Tapi akhirnya saya ya Allah ini kan pelajaran saya gitu. Ya sudah akhirnya sini enggak apa-apa saya. Akhirnya sampai berapa kali ya 7 kalinan karena dia menyerah juga tidak berhasil ya sudah kita hentikan karena kalau saya ngajak ke sini terus kan yang lain-lain keteteran juga Oke. gitu Mbak. Itu jadi sampai sekarang pun dia tak ajak enggak mau. Ayo naiklah, enggak Naik ke mau. menara. Enggak mau. Oke. Gitu. Tapi kalau jalan-jalan ke MAJT mau ya Bu ya? Oh mau banget. Masjid itu kan dia kemanapun pasti cari masjid Mbak. Oke. Dulu waktu di kementerian di Jakarta kita ngisi acara itu hari Jumat dia hilang.
Oh, Panitia kemana, Bu? mencari, semua orang mencari. Ternyata cari masjid, Pak Bas. Oh, alhamdulillah. Dia mencari masjid untuk Jumatan. Jadi tidak bisa untuk sholat harus tepat waktu. Itu dia seperti. Jadi Subhanallah. agamisnya luar biasa. Dan belum pernah salaman dengan perempuan dia itu. Bukan muhrim itu Mbak. Oke. Saya sangat menjaga. Mas Faisal bisa seperti ini tentunya dengan semangat dari ibunda ya, bisa sampai sekarang bisa jadi produsen telur asin juga, banana juga. Ini nanti akan kita bahas lebih lengkapnya lagi, kisah-kisah menarik apa lagi yang ada di MPD dan Mas Faisal. Kita juga bakal ngobrol sama Mbak Maula, ini selaku dari relawan dari MPD, apa sih pengalaman tak terlupakan ketika bergabung dengan MPD nanti ya. Masih di 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Ada Pak Basuki, Bunda Faizal, Mbak Maula. Ini masih semangat ya. Karena udah menunjukkan pukul 10:42. Ternyata ada yang gabung juga di Facebooknya Radio Dais. Kita sapa, ini ada Mas Mudin Albab. Saya sehat Pak Basuki. Alhamdulillah jauh lebih sehat Mas Udi. Iya. Semoga jenengan juga sama. Oke, amin. Ada Bu Wiwi juga. Jujur saya gemetar merasakan sharing Bunda Mas Faisal. Semangat ya Mas. Ibu harus sehat terus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Mbak kasih. Wiwi. Ada Bu Marsudinin. Terima kasih Pak Bas, Bunda Faisal dan Mbak Maula. Semoga ke depan majelis pengajian difabel semakin manfaat. Senantiasa bisa bersinergi dengan Dais. Amin. Kapan-kapan ya Bu Pos gantian siaran ya. Nah Mbak Maula, halo Mbak Maula, nggak ngantuk ya Mbak Maula ya? Ini Mbak Maula anteng loh. Iya. Alhamdulillah. Mbak Maula aslinya mana sih, Sembarangan aja atau? Saya aslinya Pati. Kebetulan di sini domisili di Tembalang. Oke. Tepimundu. Lagi kuliah? Ya, sekarang menyelesaikan ini tugas akhir tesis. Oke, semoga Ya sudah Pak, tinggal sidang. semoga diberikan kelancaran nih Mbak Maula. Ya, lagi nyambi juga kuliah, tapi kok bisa gabung sama MPD, gimana Mbak ceritanya Mbak? Oh iya, jadi 2018 itu kan saya lulus S1. Kebetulan karena basic saya itu anak sosial, ilmu Oke. sosial kan. Setelah lulus kuliah bingung cari ngapain gitu, Oke. karena belum kerja. Akhirnya dulu kan banyak kayak oprek relawan gitu. Sebelumnya saya emang bergabung dulu di komunitas itu untuk teman-teman tunanetra. Nah, setelah di teman tunanetra kok ternyata masih asik nih ketemu teman-teman difabel. Terus akhirnya saya juga lupa gimana ceritanya, terus akhirnya saya kenal Bunin. Akhirnya terus setelah ada acara MBD waktu itu kan masih offline. Oke. Ternyata kok emang butuh teman-teman yang lebih punya semangat gitu, Oke. punya dalam hal tenaganya juga harus itu Ekstra lebih ya? ekstra ya. Oke, Jadi oke. yang semangat muda itu harus dibutuhkan. Akhirnya beberapa kali itu emang tetap masih bisa ngikutin acara offline gitu. Oke. Akhirnya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang untuk Bertahan ya Pak Bas. acara karena kebetulan masih di Semarang juga Mbak. Oke. Jadi alhamdulillah kan masih bisa mengikuti kalau ada kegiatan online maupun offline-nya seperti itu. Aduh, nanti kalau udah selesai kita kehilangan Mbak Maula nggak Pak Bas ini? Judulnya juga orang Semarang. Oh, Bagus amin. sudah. Oke, Mbak Maula dulu waktu masih waktu lagi sibuk-sibuknya ini kan, sekarang tinggal sidang aja ya. Itu gimana sih cara bagi waktunya Mbak Maula? Kalau dulu ya emang karena alhamdulillah kalau kegiatan kayak gini kan kebanyakan dulu acaranya weekend. Nah, itu ya. Nah, jadi kan alhamdulillah kan bisa mengikuti, karena mungkin kalau weekday kan banyak kegiatan untuk kuliah atau misalkan dulu sempat masih kerja. Oke. Kayak gitu. Kalau weekend kan mungkin waktu untuk keluarga, tapi kan di sisi lain saya itu pribadi yang suka bergaul dengan teman-teman. Maksudnya Belum berkeluarga ya? ya karena mumpung belum ada satu yang menarik gitu. Jadi kan Oke. ya udahlah enakin aja main sama teman, punya teman Oke. baru. Akhirnya kan punya teman-teman ada teman relawan baru kan. Akhirnya ya banyak punya relasi kayak gitu Mbak. Ya Oke. dinikmatin lah. Jadi nanti kalau udah berkeluarga diajak sekalian gabung MPD ya? Iya. Iya, untuk jadi relawan juga. Ternyata asik juga ya Mbak. Terus teman-temannya Mbak Maula juga ikutan gabung nih di relawan MPD? Ada beberapa teman, tapi nggak banyak sih. Kebanyakan saya memang
kenal teman baru gitu, nggak teman yang dari dulu dari kampus atau sama teman yang sekarang di S2 gitu, nggak ada. Jadi emang bener bermanfaat lah punya teman baru, teman banyak gitu. Oke, ini ada yang phone live di 6746352. Coba kita angkat siapa yang ingin bergabung ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Taufik di Pondok Merdeka 1. Oke. Ingin bertanya dengan Bunda Faisal. Pak Taufik, monggo silahkan. Tanya apa ini Pak Taufik nih? Assalamualaikum Bunda Faisal. Mas Faisal, yang akan saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita yang bandel. Istilahnya kita ini sudah memberi contoh yang bagus, sudah memberikan mauidul hasanah yang tidak bosan-bosannya, tidak terputus-putusnya, tetapi anak itu masih bandel juga. Jadi kalau saya melihat di Faisal ini, dalam mendidik Mas Faisal kayaknya kok sabarnya tidak ada batasnya. Orang-orang berkata sabar itu ono batasnya, tapi kok kayaknya dibacanya dengan gigih tidak ada busan-busannya. Saya minta kiatnya supaya mendidik anak itu tidak ada busannya sampai anak itu bisa berhasil. Demikian mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik yang sudah phone di 6746352. Mbak Mola sebentar ya. Ini pengen ngobrol sebentar sama Bunda Faisal nih. Berdasarkan pengalaman Bunda, ini gimana sih caranya bisa menghadapi Mas Faisal yang sabarnya itu nggak ada batasnya, katanya Pak Taufik. Menurut pengalaman Bunda deh, gimana Bunda? Terima kasih Pak Taufik. Ini Ustadz Taufik ini adalah salah satu temannya Faisal untuk belajar mengaji bersama ba'da subuh di Masjid Baitur Rahman. Itu beliau juga saya ajak untuk daerah Meranggen juga ya Bu ya? Iya, itu satu komplek dengan kita satu komplek. Jadi beliau ini juga selalu yang saya ajak kerjasama. Contoh ketika Faisal sholatnya itu kan kadang jengklat-jengklit seenak gue gitu loh Mbak. Itu kan dari saya pun juga kadang di rumah baru 4 rakaat itu Faisal saya 1 rakaat itu Faisal sudah sampai 5 gitu loh. Itu kan tidak mungkin harus tergesa-gesa. Iya, mengikuti kereta api sepertinya. Dan saya selalu mengajak Ustadz Taufik untuk menasihati. Iya, karena beliau yang dari beberapa takmir masjid itu yang tahu atine Faisal ke Ustadz Taufik ini gitu loh. Faisal itu kalau dinasihati dengan cara yang rodok galak sitik gitu malah marah. Tetapi Ustadz Taufik ini sukanya dengan cara guyon, justru masuk gitu. Dan kalau untuk sabar sepertinya belum sesabar yang dibayangkan orang-orang. Kadang saya juga marah Pak itu ya. Marah saya juga bukan marah ya, saya itu orang yang dengan Faisal tegas gitu. Kamu melakukan seperti ini ada akibat, sebab itu kamu harus paham. Jadi dia suka ke masjid, misalnya ke masjid, saya selalu ngikuti Mbak. Dalam rangka apa saya ngikuti? Saya selalu menilai dia, perilaku dia. Contoh, dia kalau kemasukan terigu ya, itu kadang aminnya disi, ini orang paling carry dan panjang banget aminnya. Itu kan kalau subuh kan wagu gitu ya. Didengar orang itu kok berisik banget. Padahal dia kalau ada orang yang amin mendahului, ya dia cerewetnya pol gitu. Itu kita kasih tahu bahwa itu tadi kan tidak bagus. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada takmir lingkungan saya, terutama Ustadz Taufik yang hari ini sempat ikut berpartisipasi ya dengan muridnya. Terima kasih sekali dan sepertinya bukan ucapan ini untuk terima kasih sepertinya kok kurang banget gitu Mbak. Matur nuwun sangat Pak Taufik untuk pendampingannya selama ini. Semoga panjenengan juga sabar banget untuk ngupeni Faisal sampai dia semakin soleh di tempat ini. Mungkin karena cintanya jadi tak terkira sabarnya gitu ya. Mbak
Mbak Eva. Nggih. Jadi ketika kita bersabar itu tidak harus kemudian tidak boleh marah. Oke. Tidak boleh harus tidak boleh sedih. Tidak boleh ngelangut. Ya, yang namanya sabar itu ya semuanya kita jalani apa adanya, respon kita, fokus kita tetap kepada Allah. Kepada tujuan akhir. Jadi jangan dibayangkan ketika kita sabar kemudian diem aja ngoten Ibu nggih. Dia apa-apa kayak meneng gitu ta. Ya kadang-kadang marah juga, kadang-kadang ya sedih gitu toh. Rasul pun begitu toh. Orang paling sabar sedunia itu kan Rasul toh. Rasul ya pernah marah kok. Rasul pernah sedih kok. Gitu Mbak Eva. Jadi harus ada sok marah, sok diem. Jadi biar ada rasanya juga ya, nggak flat gitu ya. Nah, ngomongin rasanya Mbak Maula selama gabung di MPD gitu ya, gimana sih rasanya Mbak Maula? Kadang akan ada ya teman-teman disabilitas yang kadang mungkin Mbak Maula sebagai relawan gitu kadang merasa, aduh ngerepotin nggak sih gitu loh. Oh iya. Jujur Mbak. Jujur katakan. Iya, rasanya ya banyak senangnya sih sebenarnya, meskipun kadang kita tahu bahwa jenis tunanetra kan banyak kekurangannya. Jadi kita semakin tahu aja sih sebenarnya itu mereka itu nyamannya gimana. Misalkan teman tunanetra sewaktu dulu masih pengajian offline itu kan nggak semerta kita harus gandeng, ayo kita geret gitu ya. Jadi kita harus tahu kebutuhannya, nyamannya gimana Mbak, nyamannya gimana Bu, kayak gitu ya. Jadi kita harus banyak kita galilah kebutuhannya mereka itu seperti apa, terus keinginannya seperti apa. Untuk sekarang kemarin pengajian online kayak gitu kan, teman-teman karena belum banyak yang bisa mengakses misalkan Zoom atau apa, nah itu kan kita benar-benar mengajarin via by telepon kayak gitu, Bu begini caranya. Nah seperti itu kan kita jadi secara tidak langsung kami yang selaku relawan itu yang lebih banyak belajar gitu kan, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin mereka sebenarnya mampu memenuhi kebutuhannya, tapi kan kita sebagai manusia yang harus punya jiwa kemanusiaan ya harus saling membantu, saling share gitu. Nah saya rasa kan ya banyak enaknya, meskipun kadang kayak kalau dulu pengajian offline itu mungkin kita benar-benar harus saling aktif, misalkan banyak relawan itu kan kita harus punya plotting job misalkan, karena kita harus memenuhi kebutuhan mereka dari awal datang. Misalkan mereka menggunakan transportasi, kita harus menjemput dari misalkan naik Grab atau mereka diantar pribadi, kita kan harus mengunjungi dari tempat parkir sampai kita bawa ke tempat lokasi. Itu kan benar-benar kita harus tahu keinginannya, kita nggak harus jadi relawan hanya misalkan standby hanya untuk di lokasi kita menunggu mereka datang, kan nggak, terus sampai mereka pulang kita tuh harus memposisikan diri bahwa mereka tuh juga harus aman. Kita misalkan yang belum bisa pesen transportasi, kita harus bantu untuk orderin, atau misalkan mereka butuh untuk ke tempat misalkan ada dulu itu naik BRT, kita harus mengantarkan kayak gitu ya. Itu seneng susahnya aja sih, tapi ya alhamdulillah banyak nikmatnya, karena mungkin saya di tempat lain nggak menikmati atau menemukan cerita yang seperti ini gitu Mbak. Apa yang Mbak Maula tetap bertahan nih Mbak Bas ya, ceritanya bertahan di 2019 sampai 2021. Mungkin pernah ketemu ada satu scene apa sih, kalau di film itu ada scene ya, ternyata ini memang wadah saya nih untuk menyalurkan tenaga, ide gitu ya di MPD. Atau mungkin punya pengalaman apa sih di situ yang membuat Mbak Maula, oh iya nih tempat saya. Iya, karena dulu saya itu kan waktu masih kuliah itu kan banyak kayak praktiknya itu emang awalnya praktiknya itu di sebuah sekolah inklusi gitu. Sekolah inklusi, ternyata di sekolah inklusi itu ternyata di samping ada guru kelas harus ada guru pendamping. Ternyata di sana itu mereka masih kayak kewalahan gitu. Jadi di sisi lain itu mereka sebenarnya juga kayak butuh support dari di sisi orang tua kan, mungkin dari lingkungan sosial, nah seperti itu. Nah kemudian ketika saya benar-benar bertemu dengan teman tunanetra atau disabilitas lainnya, misalkan yang tuli atau teman-teman autis atau yang sebenarnya, ya saya merasa bahwa ini itu menjadi bagian yang harus saya lakukan, karena kebetulan
Ya karena itu aja, rasa senang aja Mbak. Kalau nggak saya siapa lagi gitu loh, karena teman-teman saya itu juga kurang ada rasa kayak gitu. Karena misalkan teman-teman yang secara itu kayak mereka itu lebih takutnya, kayak mereka tuh pengen mendekati, cuman mereka kok aku takut ya, nanti takut tersinggung gini. Nah makanya ayo kita deketin aja, makanya kayak gitu. Nah ya udah, terus akhirnya saya emang tetap memberanikan diri, tetap bergabung aja selagi masih ada kesempatan kayak gitu. Oke, subhanallah. Jadi untuk teman-teman relawan EBD ketika ada pengajian, jadi memang sudah diplotingkan dari awal masuk peserta sampai menuju parkiran gitu ya. Biasanya kalau kan ini macam-macam nih Mbak ya, ada beberapa jenis disabilitas di situ. Ini ada yang netra, rungu, tunarungu, terus ada apa lagi Mbak? Daksa. Iya itu gitu. pembagiannya gimana Mbak itu waktu di lapangan? Kita emang apa ya? Kita memang misalkan dibagi aja nanti yang bagian untuk mobilitas luar, misalkan nanti ya yang datang siapa saja, maksudnya jenis disabilitas apa saja kita maksudnya kita bantu untuk mobilitas nanti, misalkan sampai di depan pintu masuk. Nah nanti dari depan pintu masuk menuju ke titik yang tempat duduk itu ada lagi gitu. Nah nanti untuk yang misalkan kalau dulu kan mereka benar-benar masuk di dalam ruangan yang itu kan banyak sampai 200 coba Bas ya. 200 sampai 250. Jadi kan mereka baru kita bantu misalkan dari tempat parkir kita bantu kasih plastik, misalkan mereka kan untuk tempat sandal. Nah, itu biar memudahkan nanti untuk keluar, jadi sandal dibawa masuk aja. Nah setelah itu nanti ada teman lain yang membantu untuk sampai tempat duduk. Nah sampai tempat duduk nanti ya udah kita menunggu acara dimulai, kita membantu teman-teman yang lain seperti itu. Nanti tapi kita lebih ke misalkan satu relawan itu bukan dibebani, kayak misalkan relawan saya tadi megang Bu ini ya, nanti diingat-ingat, nanti kalau misalkan waktunya pulang kita carilah itu disabilitas ini, nanti kita bantu lagi untuk pulangnya gitu, biar memudahkan mereka. Misalkan tadi misalkan juga kita nggak sengaja kan dicari mbaknya tadi di mana ya Mbak, tolong cariin Mbak ini, soalnya tadi saya sama Mbak ini. Nah gitu, kayak gitu aja sih. Jadi masih terbuka relawan untuk MPD Pak Bas, ternyata 200 lebih orang yang serunya, pengen tahu asiknya, silahkan bergabung. Oke, di MPD ya Pak Bas gitu ya. Untuk teman-teman pendengar secara Radio Dais, ternyata MPD ada yang pas ini untuk mungkin ada anak saudara ya yang penyandang disabilitas ingin berkumpul dengan teman-teman yang sama, mendapatkan pengalaman, ilmu baru, ngaji bareng, bisa gabung sama MPD Pak Bas. Monggo Pak Bas bisa mengajak nih pendengar Radio Dais untuk bisa bergabung dengan MPD. Ya silahkan pendengar Dais semuanya, jika memang ada saudara, ada tetangga, ada teman yang diamanahi kedisabilitasan dan masih bingung bagaimana cara untuk meresponnya, silahkan kontak kami di MPD. Instagramnya Mak Bang? Instagramnya Difabel Ngaji ya? Difabel Ngaji ya? Difabel Ngaji. Oke. Begitu. Nanti kalau enggak ngubungi Mbak Eva aja di Dais. Siap, insya Allah ya. Oke Pak Bas, Bunda Faisal dan Mbak Mangola nggak kerasa udah di pengunjung acara, ngobrolnya seru banget, nggak kerasa ini 60 menit ya berbagi untuk kaum muslim. Kudunya sampai subuh Mbak. Waduh, harus ada cemilan, kopi dan sebagainya nih. Insya Allah kapan-kapan lagi ya bisa bergabung ya di Radio Dais, dan semoga bermanfaat siaran kita kali ini, menginspirasi dan tentunya bisa membawa berkah untuk kita semua yang hadir gitu ya. Terima kasih kaum muslim, kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat mengikuti aktivitas di dengan Radio Dais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi